Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pemasaran akan wawancara tentang di perusahaan Amelia Agrosia Fashion. Mari kita lihat. Sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Teknologi Digital dapat tugas untuk wawancara sebuah usaha mungkin dengan siapa? Dengan Dea. Dengan Asep. Mungkin boleh dijelaskan usaha itu jenis apa, usaha apa? Kalau ini tuh usahanya sama saya jual tas, masing-masing tas dari yang kualitasnya standar sampai kualitasnya untuk produk dari Teteh ciri khasnya itu apa teh kalau boleh tahu? Kalau ciri khas dari kita tuh produknya terjangkau gitu. Jadi emang harganya murah tapi emang kualitasnya enggak yang murah banget gitu gitu. Kemudian untuk pelaku usahanya apa dijalankan oleh kita sendiri dengan atau mungkin jumlah karyawannya ada berapa gitu? Oh, kalau di kita tuh kan ada karyawannya gitu. Ini di mana dulu nih? Kan karena kita kan produksi sendiri nih. Iya. Mungkin dari mulai produksi sampai penjualannya gitu kan. Kalau di produksi sih kurang lebih ada 50 ya gitu. Tapi kalau di bagian packing kemungkinan ada 10 orang. Untuk media yang digunakan dalam kegiatan pemasaran produk ini apa aja medianya? Medianya tuh ada di marketplace-nya langsung, kan kita jual di marketplace. Ada juga yang basisnya di sosial media. Oh, kayak Shopee gitu. Kalau marketplace sih di Shopee sama di Lazada. Tapi kalau sosial media di Instagram sama TikTok. Terus program kegiatan pemasarannya itu apa aja? Kalau di kita tuh pemasarannya selain bikin konten gitu kan sama iklan. Kayak di TikTok itu. Kalau konten sih khusus di TikTok sama di Instagram. Cuman sekarang kan Shopee udah merambah di satu video ya. Jadi kita udah mulai ke sana gitu. Sama live streaming sih, jadi live streaming sekarang. Begitu ya. Hambatan dalam kegiatan pemasaran ada hambatannya? Ada sih sebenarnya. Jadi kegiatan pemasaran itu kan kita tuh kadang-kadang targetin tapi nggak sesuai target juga ada gitu ya. Jadi nggak selalu sesuai dengan yang kita mau gitu. Caranya kita join sama e-commerce-nya gitu. Jadi kita kan, jadi kalau misalnya e-commerce itu ada yang pegang, jadi kayak yang kepalanya lah gitu, kepala buat toko kita gitu. Jadi kita join sama mereka gitu. Jadi dengan melakukan subsidi silang namanya kalau buat e-commerce-nya. Kalau misalnya buat di luar e-commerce itu kita mainnya pakai reseller. Dengan reseller itu kadang-kadang ada yang sesuai sama kita, ada yang enggak gitu. Lanjut ya Pak. Ya. Kunci keberhasilan utama dalam kegiatan pemasaran. Kalau kegiatan pemasaran sih bagusnya itu kalau di kita konsisten ya. Jadi kita udah nentuin buat hari ini sampai beberapa hari ke depannya itu udah sama gitu, konsisten. Mungkin satu lagi nih biasanya di yang paling laku itu di e-commerce mana, bisa di IG atau di TikTok gitu? Kalau sekarang kita tuh gedenya di Lazada sama Shopee gitu, soalnya TikTok sama yang sosial media yang Instagram yang lain kurang gitu. Terus untuk pemasaran itu biasanya diatur nggak, misalkan setiap hari apa gitu ngadain? Enggak sih, kalau misalnya kita kan karena kita joinnya sama aplikasinya langsung dari e-commerce-nya, jadi kita tuh udah join buat 1 bulan. Kalau untuk promo seperti itu ada nggak? Ada, itu kita buat voucher kadang-kadang, atau nggak beli beli banyak, ada combo hemat kayak gitu. Oh ya, kayak Gojek, Market, ada kita tuh adanya Gojek,
Grab sama Rara Kopi Express Kopi Express juga instan kan. instan. Mungkin cukup aja teh. Terima kasih telah bersedia kami wawancara. Iya, Mohon maaf mengganggu waktunya gitu teh ya. iya nggak apa-apa. Sekali lagi kami terima kasih. Iya, iya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini hasil dari wawancara kami. Ulangi di awal. Baik, ini hasil dari wawancara kami bertiga di usaha Amelia Education Fashion. Mungkin untuk selanjutnya ada tugas input dari kami setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Priyatna. Di sini saya akan memberikan analisis SWOT saya terhadap wawancara yang sudah kami lakukan, yaitu terhadap Amelia Grocery Fashion. Di sini yang pertama ada analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama ada murah dan berkualitas, banyak variannya dan desainnya yang menarik. Untuk bobot murah dan berkualitas saya kasih 0,5, banyak varian 0,3 dan desain yang menarik 0,2 dengan rating 5 dengan hasil akhir 5. Kemudian untuk weaknessnya yaitu yang pertama adalah banyak pesaing, yang kedua adalah kurang dikenal di daerah sendiri, kemudian yang ketiga adalah banyaknya tiruan. Untuk bobotnya yang pertama saya kasih 0,4, yang kedua 0,3, yang ketiga 0,2 dengan rating 3. Hasilnya 1,2, 0,3 dan 0,6. Kemudian dari hasil strike dikurangi dengan kekuatan, hasilnya yaitu adalah 2,3. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Yang pertama menurut saya adalah harus tersedia open store. Yang kedua adalah memperluas lagi pemasaran, dan yang ketiga adalah mengeluarkan produk baru sebagai peluang yang didapatkan. Untuk bobot dari open store yaitu 0,4, yang kedua 0,2, yang ketiga 0,4 dengan rating 4. Dengan hasil akhir 1,6, 0,8 dan 1,6 dengan nilai 4. Kemudian ada threat atau ancaman. Yang pertama adalah bahan baku naik, ini bisa menyebabkan ancaman bagi perusahaan. Kemudian banyaknya peningkatan pesaing. Jadi semakin ketat pesaing ini maka usaha kita akan semakin terancam. Yang ketiga adalah tidak berinovasi. Jadi jika perusahaan tidak berinovasi maka akan terjadi ancaman seperti itu. Untuk bobotnya yang pertama 0,5, yang kedua 0,3 dan terakhir 0,2 dengan rating 2. Untuk hasilnya 1, 0,6 dan 4, untuk nilai akhirnya 2. Kemudian opportunity dikurangi dengan trade atau hasilnya adalah 2. Dengan demikian menurut saya posisi dari Amelia Grocery Fashion ini berada di tingkat agresif. Jadi Amelia Grocery Fashion ini harus lebih agresif lagi dalam melakukan pemasaran produknya, sehingga pemasarannya bisa lebih ditingkatkan agar keuntungan yang didapatkan juga semakin meningkat seperti itu. Karena dari analisis SWOT yang saya lakukan ini hasilnya adalah tren positif mengarah ke agresif, sehingga strategi agresif bisa dilakukan oleh perusahaan ini. Mungkin sekian analisis SWOT dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.